بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Saudaraku dan adik-adik santri sekalian, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita keislaman, iman, dan ihsan hingga akhir hayat insya Allah. Dalam kesempatan hari yang berkah ini, diiringi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan turunnya hujan, kita akan lanjutkan pembelajaran via daring materi akhlak bersama kami Ahmad Wahidin. Tema pada kesempatan hari ini adalah berbuat baik atau ihsan. Tujuan pembelajaran pada tema ini adalah yang pertama, santri dan saudaraku dapat mengetahui dan memahami bahwa berbuat baik atau ihsan itu bukan sekadar akhlak utama yang menghiasi tingkah lakunya saja. Akan tetapi ia bagian dari akidahnya, bahkan ia bagian besar dari keislamannya. Yang kedua, santri dan saudaraku agar dapat mengambil spirit dari orang-orang soleh terdahulu dalam penerapan kehidupan bersosialnya sehari-hari. Agama Islam dibangun di atas 3 pondasi. Yang pertama, Islam. Yang kedua, iman. Dan yang ketiga, ihsan. Sebagaimana telah disebutkan dalam keterangan Rasulullah SAW kepada Jibril alaihissalam di dalam hadisnya yang sangat panjang, yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Ketika ia bertanya kepada beliau tentang iman, Islam, dan ihsan, kemudian Rasulullah SAW bersabda setelah Jibril pergi, "Hadza Jibril atakum liyu'allimakum amra dinikum." Ini adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari kalian urusan agama kalian. Maka ketiga-tiganya ini disebut agama. Beberapa dalil tentang perintah dan keutamaan berbuat ihsan. Pertama, terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dalil yang kedua terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan. Dan yang ketiga terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Wa qulu lin-nasi husna. Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dalil yang keempat terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin,
tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Adapun dalil yang kelima, Rasulullah SAW bersabda, Inna allaha katabal ihsan ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul kitlata wa idza dabahtum fa ahsinul dzabha wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik pada segala sesuatu. Jika kamu hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik pula. Dan hendaklah seorang dari kalian mengasah mata pedangnya dan membuat nyaman hewan sembelihannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim pada nomor hadis 1955. Penerapan ihsan dalam beberapa aspek. Yang pertama, berbuat ihsan dalam ibadah adalah menunaikan ibadah apapun macamnya, termasuk sholat, puasa, haji, maupun lainnya, dengan cara yang sebaik-baiknya, yaitu dengan benar, menyempurnakan syarat-syarat dan rukun-rukunnya, memenuhi sunnah dan adab-adabnya. Seorang hamba tidak akan mampu menyempurnakan yang demikian ini, kecuali jika pada saat menunaikan ibadahnya, ia benar-benar merasa berada dalam pengawasan Allah. Sebagaimana hal ini telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sangat panjang. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Yang kedua, berbuat ihsan kepada orang tua atau bapak ibu kita. Berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu dengan mentaati keduanya, menyampaikan segala kebaikan kepada keduanya, tidak menyakiti keduanya, mendoakan dan memohonkan ampun untuk keduanya, menunaikan janji keduanya, dan memuliakan saudara-saudara dan teman-teman kedua orang tua kita. Yang ketiga, berbuat ihsan kepada sanak kerabat adalah berbuat baik dan menyayangi mereka, memperhatikan dan bersimpati pada mereka, membantu dan melancarkan usahanya, menjauhi hal-hal yang mengganggu mereka, berupa kata-kata atau perbuatan buruk. Yang keempat, berbuat ihsan terhadap anak-anak yatim, yaitu menjaga harta mereka, melindungi hak-hak mereka, mendidik, membina, dan membahagiakan mereka. Jangan sampai menyakiti atau membentak mereka, berserih wajah di hadapan mereka, serta mengusap-usap kepala mereka. Yang kelima, berbuat ihsan kepada orang miskin adalah dengan menghilangkan kelaparannya dan menutupi auratnya, dengan gemar menganjurkan untuk memberi makan mereka, tidak meremehkan mereka, sehingga mereka tidak merasa hina, tidak dizalimi, atau diperlakukan yang tidak wajar seperti manusia lainnya. Yang keenam, berbuat ihsan kepada ibnu sabil atau seorang yang musafir, dengan memenuhi kebutuhannya, membantu kesulitannya, menjaga harta dan kemuliaannya,
membantu kesulitannya, menjaga harta dan kemuliaannya, membimbingnya bila membutuhkan, dan menunjukkan arah jalan bila tersesat. Yang ketujuh, berbuat ihsan kepada pembantu adalah dengan memberikan upahnya sebelum keringatnya kering, tidak memerintahkan hal-hal yang tidak perlu atau membebaninya di luar kemampuannya, menjaga kehormatannya, memuliakan kepribadiannya. Jika ia membantu rumah tangga, maka dengan memberinya makan sebagaimana kepada keluarganya, memberinya pakaian seperti yang dipakai keluarganya. Yang kedelapan, berbuat ihsan kepada segenap manusia adalah dengan berlemah lembut kepada mereka di dalam bertutur kata, saling bekerja sama dan saling menasehati dengan baik. Setelah mengajak mereka kepada kebaikan dan melarang kemungkaran, membimbing mereka yang tersesat dan mengajari yang belum pandai, berlaku adil terhadap mereka, mengakui hak-hak mereka, dan menahan jangan sampai menyakiti mereka. Juga tidak melakukan tindakan yang membahayakan mereka atau perbuatan yang menyakiti mereka. Yang kesembilan, berbuat ihsan kepada hewan adalah mencukupi makanannya jika ia lapar, mengobatinya jika sakit, tidak membebaninya dengan beban yang tidak mampu dibawanya, memperlakukannya dengan lembut jika memperkerjakannya, dan mengistirahatkannya jika kelelahan. Yang ke-10, berbuat ihsan di dalam hal Saudaraku dan para santri sekalian, beberapa contoh perwujudan ihsan yang telah ditampilkan oleh para nabi dan orang-orang soleh terdahulu. Yang pertama, dikisahkan di hari perang Uhud, orang-orang musyrikin membunuh paman Nabi dan mencincang tubuhnya, memecahkan gigi taring Rasulullah SAW, serta melukai wajah beliau. Seorang sahabat meminta kepada beliau agar mendoakan bencana untuk orang-orang musyrik yang zalim. Namun beliau bersabda, Allahumma gfir li qaumi, fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Kisah yang kedua, pada suatu hari, Umar bin Abdul Aziz berkata kepada seorang budak perempuannya, kipasilah saya sampai saya tertidur. Pembantu itu mengipasinya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz tidur. Budak itu mengantuk kemudian tertidur juga. Ketika Umar terbangun, ia mengambil kipas tersebut dan mengipasi budaknya. Saat budak itu terbangun dan melihat Umar mengipasinya, ia berteriak ketakutan. Namun Umar berkata, sesungguhnya kamu juga manusia seperti saya, yang tertimpa udara panas sebagaimana menimpaku. Maka saya mengipasimu sebagaimana kamu mengipasi saya. Adik-adik santri sekalian, materi kita cukupkan. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi kami via Wapri. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.